Baik, selamat berjumpa kembali dengan channel Profesor Musa Asy'ari. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini ada isu yang cukup relevan terkait dengan pengalaman Prof. Musa Asy'ari. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum Koperasi Batur Jaya Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Lumayan lama karena ini terjadi sejak tahun berapa, Prof? 89 sampai 93. 89 sampai 93. Kalau bicara soal kurun waktu, ini tentu dalam konteks di Indonesia pada saat Orde Baru. Presiden kita adalah Bapak Soeharto. Nah, ini tentu sangat relevan dan beliau dengan pengalaman yang begitu lama di koperasi sangat relevan kalau kita membahas tentang koperasi. Yang kebetulan hari ini kita sama-sama mendengar isu yang sangat hangat adalah program pemerintah tentang koperasi merah putih. Namun sebelum itu mari kita gali bersama, mungkin Prof. Musa bisa bercerita tentang pengalaman masa lalu yang sudah banyak malang melintang di dunia koperasi. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan pandangannya bagaimana tentang permasalahan koperasi di Indonesia secara umum dulu, Prof. Iya, dulu masa saya remaja, saya hidup di dalam alam koperasi yang cukup maju, yaitu koperasi batik dan koperasi tekstil. Saya dulu ada di lingkungan itu. Sehingga pada waktu saya jadi mahasiswa, saya hidup di asrama yang milik koperasi, koperasi batik Indonesia. Saya di asrama Wisma Carjana di Dembangan Baru, Jogja ya, Prof, ya? Jogja. Baik. Terus sekarang sudah bubar. Iya. Dengan bubarnya koperasi batik juga runtuh, bubar deh koperasi. Nah, kira-kira problem mendasar apa, Prof, berdasarkan pengalaman tentang pengelolaan koperasi itu kok sampai bubar? Iya, karena masyarakat yang bergerak ke kapitalis liberal. Jadi menghidupkan koperasi di dalam dunia ekonomi yang berbasis kapitalisme liberal itu kan sulit. Jadi kulturnya dan ideologinya nggak mendukung. Karena itu koperasi yang ada waktu itu dan sampai sekarang kebanyakan koperasi yang diproteksi, koperasi simpan pinjam yang ada di kantor-kantor itu. Tapi koperasi yang di industri nggak ada yang hidup, ya. Nggak ada koperasi yang otomotif, nggak ada. Ya, yang manufaktur, produksi itu jarang ya. Iya, macet. Kalau nggak ada proteksi itu nggak bisa hidup. Dulu ya kita senang anggota koperasi karena dapat jatah bahan baku mori untuk batik. Tapi itu di zaman Orde Baru bahkan lebih mundur lagi. Tapi sekarang saya lihat koperasi Batur Jaya juga sampai sekarang masih hidup. Tapi Senin Kemis, artinya tidak berkembang maju besar. Tapi ya asal jalan aja. Jadi ini perlu dan itu didorong. Kalau saya mengatakan itu karena sebab ideologis, sebab manajemen, ya juga sebab memang nggak ada pasarnya kurang mendukung. Pada zaman saya dulu jadi ketua umum koperasi, itu saya mendapatkan pekerjaan dari Perumka, yaitu kan kereta api itu kan rodanya itu kan remnya tiap perjalanan itu diganti, namanya rem blok. Jadi itu zaman direkturnya Pak Anwar Supriyadi. Nah itu besar kebutuhannya dan itu hanya disuplai oleh Koperasi Batur Jaya. Koperasi Batur Jaya mendapatkan rem blok dari seluruh kereta api di Indonesia, tentu jumlahnya besar dan masyarakat bisa menikmati dari itu. Tapi sekarang itu zaman reformasi muncul, ini dibuka pasar bebas dengan tender segala macam. Koperasi mati, mati karena nggak berkembang, biasa aja. Iya, baik, menarik yang dikatakan Prof bahwa
problem mendasar koperasi salah satunya adalah persoalan ideologis, terutama determinasi dari ideologi kapitalistik tadi ya, Prof. Iya, sekarang kalau mau tanya ideologi kita Pancasila itu apa? Pancasila itu apa? Sosialisme, apa kapitalisme? Tapi realitasnya kayak begini. Karena itu saya setuju selama pendapatnya Dr. Arif Budiman almarhum. Dia mengatakan memelihara koperasi dalam alam kapitalisme liberal itu akan mati, karena koperasi itu ibarat ikan, kapitalisme liberal itu ibarat iklimnya. Jadi kalau jadi taruh di tempat taruhnya nggak cocok, mati, menggelepar kayak menaruh ikan di pinggiran laut. Oke, baik. Kalau ini sudah problem mendasar, salah satunya adalah ideologis, di mana kita di negara yang di mana ideologi kapitalistik itu justru beroperasional lebih. Nah, ini fungsi negara sebaiknya gimana, Prof? Menghadapi ini kan sebetulnya fungsi negara itu memberi proteksi boleh. Yang kedua juga pasar. Pasarnya apa yang bisa dilakukan oleh koperasi industri? Mungkin kalau koperasi yang sekarang mau dirancang pemerintah itu pasarnya masyarakat sekitar memproduksi pertanian, dan mungkin saya nggak tahu, tapi mesti harus ada pasar, support pasarnya itu diproteksi. Kalau dia diserahkan bebas bertarung di pasar bebas, pasti kalah ya. Kalah. Berarti dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Oh iya pasti, Bang. Ini koperasi Merah Putih itu sepenuhnya konsep pemerintah. Kalau ada pemerintah nggak mungkin itu bisa. Ya, baik, itu yang mungkin isu yang cukup hangat dan menarik serta aktual hari ini adalah begini, Prof. Kan program pemerintah ini konon akan mendirikan setidaknya tidak kurang dari 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Ini tentu akan mengalokasikan anggaran negara yang luar biasa. Konon katanya satu unit itu sampai 3 miliar. Bisa dikalikan berapa ratus triliun uang itu kesedot. Nah, berdasarkan pengalaman praktis problem tata kelola koperasi semacam ini dan dengan berbagai persoalannya, Prof, apakah optimis atau pesimis? Begini ya, kalau niat pemerintah mengalokasikan dana yang besar untuk bikin sekian ribu koperasi merah putih, itu tentu akan membuka lapangan pekerjaan yang luas. Saya kira itu bagus. Tapi persoalannya nanti di pengelolaannya itu. Kalau dari segi anggaran, wah itu cukup optimis saya supaya itu bisa menggerakkan ekonomi rakyat. Tapi persoalannya ini bergerak di bidang apa, bagaimana pengelolaannya ya, saya nggak tahu. Ya ini memang belum berjalan secara masif ya, ada cuma beberapa 1-2 sebagai prototipe atau percontohan, tapi mulai muncul isu-isu bahwa ada problem tentang tata kelola itu, Prof. Sejak pembangunan infrastrukturnya, karena hakikat koperasi kan berbasis pada partisipasi anggota mestinya bottom up. Tapi konon katanya ini adalah top down dan ini melibatkan aparatur pemerintah bahkan militer sejak dari pembangunan infrastruktur. Ini belum lagi soal tata kelola, soal pasar, soal bagaimana persaingan. Nah, ini kan mulai bermunculan. Nah, ini bagaimana ini menurut Prof? Ya, kalau dari segi bagaimana mendorong supaya ekonomi rakyat bisa hidup, itu bagus. Saya optimis. Seperti MBG itu kan bagus dasarnya. Masalah itu muncul di teknis pelaksanaan. Nah, seperti koperasi merah putih ini sebagai gerakan ekonomi rakyat bagus. Nah, itu berapa triliun aja dikocorkan. Nah, sekarang di dekat-dekat kita sudah mulai bermunculan gedung koperasi merah putih. Wah, itu saya kira bagus. Cuma sekali lagi problematiknya bukan hanya di soal itu,
tapi di bagaimana konsep pelaksanaannya di lapangan. Di tata kelola ya, Ya, Prof. tata kelola, bagaimana manajemennya, bagaimana pemasaran, pasarnya apa, itu semua yang harus didiskusikan. Dan itu kan harus mengikut sertakan publik, ya, supaya koperasi itu yang akarnya itu rakyat bisa hidup untuk kepentingan rakyat. Dan saya kira ini baik, cuma tinggal kita memperhatikan di tata kelolanya itu bagaimana. Oke, menarik. Kata kunci ada mengikut sertakan publik, karena koperasi hakikatnya adalah untuk rakyat. Jadi keterlibatan rakyat ini yang mungkin perlu didorong, termasuk dalam tata kelola. Mungkin berdasarkan pengalaman Prof. Musa tentang bisnis, mengelola perusahaan, soal tata kelola kira-kira ada solusi atau pandangan gimana, Prof, supaya kekhawatiran itu nggak terjadi? Iya, pertama tadi kritik saya itu pada kultur dan ideologi ya. Oke. Nah, itu di kulturnya belum dijabarkan secara konkret di dalam alam yang kapitalisme liberal. Oke, tapi itu soal lain. Ya. Tapi dalam soal pengelolaan, bagaimana koperasi itu bisa hidup. Salah satu problem koperasi itu adalah di manajemen. Itu sering terjadi konflik antara manajer koperasi dan pengurus dan rakyat dan masyarakat. Karena anggotanya dari masyarakat. Pengurusnya kadang-kadang terlalu dominan dan sering terjadi konflik antara manajer yang menangani usahanya itu sama pengurus yang dia sebenarnya menjadi perwakilan dari rakyat. Nah, konflik ini yang kadang-kadang tidak bisa diselesaikan dengan mulus sehingga terjadi stagnasi. Karena kebebasan manajer tidak dijamin, sementara ada kepentingan dari pengurus. Jadi itu nggak gampang karena butuh manajer yang kuat. Kalau manajernya lembek, waduh sudah itu nggak bisa hidup, nggak bisa jalan. Ya, saya kira ini menarik karena ini best practice berdasarkan pengalaman bahwa tata kelola, terutama bagaimana hubungan antara pengurus, manajer dengan konsumen yaitu masyarakat sendiri, ternyata muncul berbagai persoalan, dan ini potensial persoalan ini menjadi semakin kompleks ketika dalam case Koperasi Merah Putih ini memang aroma kepentingan politik sangat kuat. Nah, ketika struktur politik itu masuk, mungkin ini menjadi tambahan kompleksitas tentang bagaimana permasalahan koperasi di Indonesia. Belum lagi konon wacananya ini akan dijadikan sebuah sentral pemberdayaan ekonomi masyarakat, tapi tadi yang Prof bilang, ideologi kapitalistik sudah kadung merasuki di ranah publik kita, Prof. Dan konon katanya ini nanti akan bersinggungan dengan bisnis-bisnis yang dikelola secara individu atau korporasi, seperti katakanlah Indomaret, Alfamart. Nah, itu gimana menghadapi persaingan ini, itu? Ya, kalau kita melihat realitasnya, ya kan belum ada koperasi yang besar, baik dalam arti bisnisnya besar dan pengelolanya efektif. Jadi kalau ini masih menjadi persoalan besar, ya koperasi juga bisa semampu. Saya nggak melihat koperasi yang besar itu yang mana. Kan musiman, ya tergantung tadi yang Anda bilang bahwa ada kepentingan politik, dan memang ini adalah lahir dari kebijakan politik. Politik mesti bermain, tapi kalau politik itu bermain tapi masuk di dalam tata kelola, wah itu bisa koperasi bisa masuk angin, gitu. Ya tidak akan berkembang, dan itu karena itu hindari itu kepentingan politik nanti akan rusak. Jadi malah menghancurkan solidaritas ekonomi. Kan kita bilang bahwa solidaritas sosial kita baik. Kalau ada tetangga meninggal dunia kita datang dan saling tolong menolong.
Tapi pada gilirannya dalam kehidupan ekonomi nggak ada tolong menolong, malah saling membunuh ya Prof ya. Cuma kita lihat tuh di kota gede, di Ceper, mungkin di Solo, itu pelaku ekonomi rakyat itu adu murah dan iya, bahkan UMKM ya Prof ya, iya, itu saling menjatuhkan. Saling menjatuhkan. Ini loh yang kita belum bisa menghindar dari situ. Jadi kalau di undang-undang UUD koperasi itu soko guru, betul. Itu sekarang sokonya nggak ada, gurunya nggak ada. Ya. Sokonya karena nggak ada contoh yang ideal, yang koperasinya itu sehat. Ya. Udah gurunya juga. Guru kapitalis susah. Oke, tapi apa yang dikemukakan Prof Musa ini setidaknya menjadi insight dan inspirasi sebagai sumber referensi yang mudah-mudahan menjadi guru dalam membahas persoalan koperasi di Indonesia. Berdasarkan pernyataan Prof tadi, saya kira problem tentang koperasi merah putih akan menjadi isu yang aktual ke depan, dan tadi analisis Prof Musa sangat menarik bahwa problem koperasi di Indonesia memang begitu kompleks, sejak dari persoalan ideologis, kemudian tata kelola, dan bagaimana dalam hubungannya dengan struktur kekuasaan memang menjadi problem tersendiri. Apakah koperasi merah putih menjadi solusi untuk bangsa ini? Kita lihat ke depan bersama Prof Musa Asy'ari. Terima kasih.